Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasul haq bil haq wal hadi suratul mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Musin dalam official channel ini. Kita masih membahas hukum-hukum terkait masalah perempuan. Sebelumnya saya hormati para kiai, para ulama, para habaib dan jamaah muslim di mana saja berada. Pada hari ini kita sudah masuk ke pembagian bab ke-105 terkait masalah kemarin kita bahas hukum-hukum wanita yang meninggalkan sholat dan suaminya seperti apa. Sekarang kita masuk ke bagian hukum terhadap wanita yang menggunakan parfum seperti apa. Oke. Beliau ditanya terkait masalah masih di dalam kitab Mahfudz, Abdullah bin Mahfudz. Kitab ini yaitu tentang wanita menggunakan parfum seperti apa. Ada pertanyaan kepada beliau, apakah perempuan boleh memakai parfum ketika ingin keluar untuk menghadiri pesta pernikahan atau perkumpulan serta serupa yang dihadiri oleh kalangan wanita lain? Jawaban beliau, sesungguhnya yang dilarang bagi perempuan adalah memakai parfum ketika dia melewati laki-laki. Sekiranya mereka mencium aroma wangi tersebut sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, karena hal itu bisa membangkitkan syahwat mereka. Sedangkan jika tidak demikian maka hal itu tidak masalah. Maka akan tetapi sebaliknya, wanita itu membawa parfumnya dan ketika sampai di tempat acara yang dituju beserta wanita lain, maka hendaklah dia memakai parfumnya sebagaimana dilakukan para muslimat, sehingga mereka selamat dari kemungkinan buruk. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza kharajatil mar'ah muta'attirah yajidu rijal rihaha fahiya zaniyah." Jika seorang wanita keluar rumah menggunakan parfum tercium oleh laki-laki, maka wanita itu telah berzina. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi belum dilacak ya apakah hadisnya sesuai atau tidak. Tapi ini hadis Nabi Muhammad SAW terkait masalah perempuan yang dianggap berzina ketika keluar menggunakan parfum dan tercium laki-laki. Tapi kalau nggak tercium laki-laki tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Hukum wanita berhias menggunakan warna hitam pada bulu matanya. Apa hukum mengenai sebagai wanita yang memakai tinta pewarna bulu pada bulu matanya? Apakah haram jika dilakukan laki-laki? Mohon penjelasannya. Oke. Beliau menjawab, sesungguhnya seorang wanita dianjurkan berhias untuk suaminya dengan perhiasan apa saja. Tidak ada yang haram selain apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan teks hadisnya jelas mengharamkan tato mencukur alis. Tato sudah jelas. Sedangkan mencukur alis adalah memotong dengan alat. Dikiaskan kepada mengunduli alis, karena itu akan mengubah ciptaan Allah. Adapun memakai paskara pada bulu mata dan mata, maka tidak ada larangan dan juga tidak ada unsur mengubah ciptaan Allah. Ia termasuk berhias yang tidak mencegah sampainya air ke tubuh ketika mandi besar dan wudhu. Maka ia tidak ada larangan, dan hal itu tidak sama bagi laki-laki karena hukumnya rupanya wanita bagi laki-laki adalah makruh atau haram jika diniatkan. Jadi adapun memakai bulu mata untuk laki-laki tidak boleh, jelas, karena menyerupai perempuan juga tidak boleh. Kemudian dan menyerupai perempuan seperti bertingkah laku banci, jika memang begitu tabiatnya maka tidak masalah.
Namun jika dibuat-buat maka haram bagi laki-laki. Jadi kalau ada tabiatnya begitu agak-agak feminim maka dimaafkan. Tapi jika sekiranya dia berbuat-buat dan dia nggak feminim maka itu haram baginya. Dan tinggal masalah memakai warna hitam rambut dan bulu mata bagi laki-laki. Karena sepertinya si penanya menanyakan itu, maka hal itu sudah kami jawab lebih dari sekali. Dan para ulama berbeda pendapat, yaitu ada ulama mengharamkan, ada pula ulama yang memakruhkan. Berdasarkan hadis Nabi tentang ayah Abu Bakar sewaktu masuk Islam, di mana rambut beliau berwarna putih seperti buah apel, kama Rasulullah bersabda, "Ghairu hadza junu wa junubuhu suwad." Ubahlah itu, jauhilah warna hitam. Oleh karena itu ada ulama yang menganggap larangan ini umumnya untuk semua orang dalam hukumnya menyemir rambut dengan warna hitam. Ada ulama menganggap khusus karena hal itu tidak pantas baginya, ayah Abu Bakar yang sudah sangat sepuh. Maka ulama itu hanya memakruhkan dan mengatakan bahwa di situ hanya sebagian arahannya. Jadi larangan menyemir rambut dengan warna merah itu menurut para ulama, menurut Habib Mahfud Al-Haddad, bahwa itu merupakan larangan khusus kepada Abu Bakar, Abu Bakar, dan mengatakan bahwa di situ sebagian arahannya. Oleh karena itu khusus kepada Abu Bakar. Adapun warna hitam, adanya hadis Nabi yang memerintahkan untuk menyemir dengan hina atau dengan haina dan pacar adalah daun sebuah pohon yang mencampurnya dengan henna akan membuat mendekati warna hitam. Dan pendapat yang benar adalah tidak ada keharaman dan hal itu, tetapi lebih baik meninggalkannya untuk menjaga perbedaan antara pendapat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, hukum wanita haid berhenti setelah maghrib. Ada sebagian wanita yang darah haidnya berhenti ketika maghrib dan tidak ada darah lagi setelah itu, namun mereka bersikeras untuk bersuci pada esok harinya, yaitu pada zuhur. Maka apakah ini boleh? Bagaimana hukum puasanya? Wanita itu harus berniat puasa jika tahu bahwa haidnya sudah berhenti. Jika tidak, harus mandi besar untuk berpuasa karena puasa tetap sah meskipun dalam keadaan junub. Akan tapi hal ini yang penting adalah sholat mereka. Maka mereka wajib melaksanakan sholat maghrib, isya dan subuh jika sekiranya hal tersebut sudah terhenti haidnya. Oleh karena itu jika dia tahu darah haidnya sudah berhenti, maka dia harus segera sholat dan pada waktunya. Dan sholat itu lebih penting daripada puasa. Sanksi meninggalkannya lebih berat. Wallahu a'lam bishawab. Hukum puasa bagi wanita haid melebihi waktu biasanya. Ada wanita haid melebihi waktu biasanya, lebih 7 hari. Apakah wanita itu wajib berpuasa? Nah, begini beliau menjawab begini. Mazhab kita Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Sambali menetapkan bahwa batas maksimal haid adalah 12 hari. Jika sudah lebih dari 12 hari dan darah itu masih terus ada, maka wanita harus mandi besar, menggunakan pembalut, berpuasa dan sholat. Jika bulan tersebut berikutnya masih seperti itu, maka dia harus mengambil jumlah hari haid yang biasanya. Kemudian gunakanlah pembalut, berpuasalah dan laksanakan sholat. Jika wanita itu bisa membedakan darahnya, karena adanya perbedaan jenis darah seperti hitam pekat dan merah, maka darah hitam itu dianggap sebagai haid dan hal itu adalah suci. Oleh karena itu jika memungkinkan baginya, sebaiknya dia menyiapkan dirinya untuk menghitung haidnya seperti biasanya dan menggunakan balut jika sekiranya darahnya itu sudah melebihi kapasitas seperti itu. Jadi itulah caranya untuk mencegah daripada kita tidak sholat atau tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 4 tema ya kita bahas hari ini. Lumayan banyak terkait masalah hukum wanita laki-laki menggunakan celak, kemudian haid berhenti setelah maghrib, dan puasa bagi orang-orang yang melebihi haidnya seperti itu. Oke, demikianlah yang kita bisa bahas.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.